Nanti kita bikin agenda yang lain kalau nggak selain ini. Ya buka aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya? Oh, ada. Ada. Ada yang ngomong nih. Iya guys. Ya udah. Nah, ambil job list orang. Ya apa? Oke, nah. Ya, selamat sore bersama saya Gifari Muhammad Al-Hafiz menemani Anda dalam acara berbuka puasa bersama Zona Quran 205. Jadi kali ini kita akan mempersiapkan sebelum bukaan. Boleh dilihat. Ini bukaannya. Ya, ini bisa dilakukan. Bukaannya udah siap-siap sama teman-teman juga di sini. Yang dimana kita akan mendengarkan beberapa penyampaian dan kita sedikit untuk sharing session yang akan dibawakan oleh Al-Miftah Rizky dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Kebetulan dia juga teman saya, satu pondok juga di Darul Mutakin. Nah, ini yang akan membawakan judul tentang kesadaran diri. Oke, semoga itu bisa menjadi perbaikan buat kita dan diberkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya telah diberi kesempatan untuk berbicara pada sore hari ini menjelang buka puasa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang mungkin sebuah pembicaraan yang sederhana tapi memiliki arti yang sangat mendalam. Yaitu saya akan membahas yang namanya tentang kesadaran diri atau yang kita sebut dalam bahasa Inggris self awareness. Mungkin kalau kita pahami secara biasa-biasa aja udah caranya sadar itu gampang. Tapi kalau kita pahami ya secara contoh, tadi pagi Benny bilang ke kita kan, sore ini kita ada yang buka puasa. Ini kembali ke kita sendiri. Kira-kira apa saja harus dipersiapkan untuk buka puasa sore ini? Kira-kira kita sadar nggak apa yang harus disiapkan itu? Ini contoh kecil, kayak tadi kita bersih-bersih dulu, kita nyiapin makan. Ini satu bentuk kesadaran kalau kita untuk mempersiapkan buka puasa kita pada sore hari ini. Sebagai contoh lain, mungkin banyak dari kita yang memiliki impian yang tinggi, ingin menjadi seseorang yang sukses. Tapi kita kembali, setelah kita memiliki impian itu, kapan kita akan menyadari untuk menuju ke langkah yang selanjutnya, yaitu mewujudkan impian tersebut? Kapan kita sadar, oh kita ini belum lakuin apa-apa buat mewujudkan mimpi kita. Contoh lagi, kalau seandainya kita biasanya ya usikum wa iyaya sering menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat, itu kapan kita akan mulai untuk menyadari kalau kita telah melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat? Nah, mungkin ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, muncul suatu dorongan yang mengharuskan kita untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Dorongan ini yang kita sebut sebagai kesadaran. Nah, tapi kembali lagi, apakah kita akan menanggapi kesadaran tersebut, atau mungkin kita contoh kita kan lagi main HP nih. Ini bentar lagi maghrib, bentar lagi azan. Itu suatu bentuk kesadaran yang dalam diri kita telah mengingatkan. Kembali lagi ke kita mau sadar atau ya hanya nggak memperdulikan dorongan tersebut. Yaitu kembali ke diri kita, bagaimana cara kita untuk menahan diri. Pokoknya kembali ke diri kita, karena sejatinya musuh yang harus kita kendalikan adalah diri kita. Makanya pada sore hari ini saya membawakan yaitu pentingnya kesadaran diri. Kita sadar untuk mengontrol emosi kita, sadar untuk menjaga perkataan kita, sadar untuk memperhatikan apa yang telah kita lakukan. Apakah hari ini kita telah menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya? Kita harus sadar dengan hal itu. Kita harus sadar kita hari ini hanya melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Contoh, kita habis waktu kita untuk scrolling, untuk main game, contohnya kan. Nah, ini kita bagaimana caranya kita untuk sadar dan untuk bangkit dari keterpurukan ini. Kita bangkit dari hal-hal yang tidak patut seharusnya kita lakukan. Makanya ini penting bagi kita untuk membangun yang namanya
kesadaran diri. Kita harus bangun kesadaran diri itu dari sejak awal, karena semakin lama kita biasakan untuk sadar telah melakukan. Makanya kita biasakan diri contoh kita hari ini telah melakukan apa aja. Kita setiap malam gitu kita bermuhasabah. Oh, kita ini hari ini telah melakukan ini, waktu kita habis buat ini. Itu salah satu bentuk kita untuk menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Maka itu penting yang namanya kita untuk membangun kesadaran diri. Mungkin singkat itu pada pembahasan sore ini. Maaf kalau seandainya singkat, kalau terbelit-belit bicaranya, karena kita sama-sama mahasiswa, sama-sama belajar. Jadi sama-sama kita membangun kesadaran diri, karena dari kita bisa membangun kesadaran diri, kita akan membangun sebuah kekuatan untuk mengontrol diri kita, mengontrol perkataan, mengontrol emosi, yang dimana setelah kita mengontrol semua itu, kita bisa menjadi memegang kuasa terhadap diri kita sendiri. Karena seperti yang harus kita tahu, musuh sejatinya kita adalah diri kita sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah disampaikan dengan teman kita Al-Miftah Rizky tentang bagaimana sih kita bawa sebuah pentingnya kesadaran ini mengubah sebuah dunia, di mana kehidupan kita itu tergantung dari bagaimana kita bersikap, masa depan kita tergantung bagaimana apa yang kita pilih, dan apa yang kita dapat itu tergantung apa yang kita usahakan. Semua itu kembali lagi kepada kalian semua, dan semua pilihan itu kembali kepada diri kita semua, because your life is your choice. Oke? Semoga ini bisa menjadi sebuah pencerahan bagi kita, sama-sama untuk memperbaiki diri, sama-sama untuk membenahi diri. Terima kasih untuk sesi kali ini. Diskusi sekarang, masuk sesi diskusi. Oke, kali ini kita masuk ke sesi diskusi. Gimana openingnya? Ya, salah. Kita buka aja terbuka. Oke, ya, ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan sebuah gagasan, apa kita membahas sebuah apa gitu. Boleh, silakan. Gimana? Iya. Ada yang ini kita bertanya juga apa? Ini latihan kita bertanya juga kan? Latihan apa? Critical thinking kita ya bahasa saya. Iya. Melatih kita untuk mengasah. Karena seandainya kita nggak berpikir, itu otak kita, akal kita tuh bakal tumpul gitu bahasanya. Jadi ya nggak apa, diskusi pelan-pelan gini, bertahap-tahap itu melatih kita untuk mengasah gitu, mempertajam analisis kita dan cara kita untuk membuat sebuah pertanyaan gitu. Dari hal-hal rendah nggak apa gitu. Oh, ini Ana ada sebuah pemikiran kan, ada solusi juga nih. Jadi ada sebuah problem di mana seseorang itu dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya salah kan. Kembali lagi ke tentang pembahasan kesadaran diri ya, self awareness. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu sebuah sia-sia atau seperti apa, tapi yang menjadi permasalahannya itu kita punya permasalahan di mana kita ini belum memiliki prinsip. Yang dimana gagasan pertama ketika manusia itu bisa jadi kuat atau memiliki tingkatan flow itu tingkatan kekuatan di mana manusia itu bisa melakukan semaksimal mungkin sampai jauh dari reputasi kita juga. Nah, itu dimana ketika dia punya prinsip. Tapi kalau saat dia turun ke suatu organisasi, suatu sistem atau sebuah kegiatan gitu ya, dia gak punya prinsip, tapi dia tahu apa yang dilakukan itu salah. Nah, coba boleh apa ya, bukan gimana ya? Jadi ada pandangan ketika sebenarnya di posisi yang salahnya itu siapa? Ketika sebenarnya lebih baiknya kita menanam prinsip dulu dengan kita menjauhi semua apa yang kalian dapati sekarang. Contoh lebih simpelnya gini. Oke, orang-orang di masa dimana mereka punya gadget, di mana masa dimana mereka punya Instagram, punya saling kenal lewat Instagram. Dia menjauhkan hal itu agar dia lebih memfokuskan menyusun dirinya. Anak pernah nemu orang di mana dia itu memang gak peduli sama styling, sama apa namanya, gimana, tapi dia ketika ditanya tentang fundamental knowledge gitu, tentang pemahaman bisnis atau tentang dia orang EI ya, dia orang EI. Ketika dibahas tentang pembahasan gitu dia nyambung dan dia serasa expert. Tapi dia perihal di antara kita dia tuh sangatlah jauh gitu. Dia jauh, tapi
jadi heran gitu, kok ada orang yang punya prinsip kuat gitu, dimana dia nggak merasa malu gitu, kayak gue biasa aja gini gitu, baca apa juga gini aja gitu, terus kayak gimana gitu, tapi dia punya prinsip kuat dimana dia bisa ada satu momen dimana dia bisa menunjukkan diri. Nah, jadi pertanyaannya itu lebih baik kita menyusun diri dulu atau kita mulai mengikuti arus, seiring mengikuti arus kita memperbaiki diri. Biasanya kayak gini, saya terserah perspektif masing-masing kan. Jadi kan ada yang patah-patah tuh, mending kita tuh ngerangkak jalannya daripada ntar tiba-tiba lari, nanti ujung-ujungnya kesandung juga. Mending kita ngerangkak, habis itu seperti anak kecil lah, seperti bayi, ngerangkak dari kecil, ya udah kita ikutin lah alurnya. Nah, dari kecil introspeksi diri. Kalau kita nggak berani mencoba, kita nggak berani, ya cuma introspeksi diri terus, menyiapkan terus, kapan kita dapat cobaannya? Ya mending kalau misalkan ya ada 2 orang ini menyiapkan terus, nyiapin nggak mau publikasi, yang satunya dia nggak apa, ini jatuh tapi bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, habis itu ini kan belum ngerasain jatuh, nanti tiba-tiba dia lari, tiba-tiba jatuh, ini udah sprint duluan, udah naik mobil. Jadi lebih baik mana? Jadi lebih baik orang yang ya udah kita coba dulu, tapi di sisi lain harus ada introspeksinya juga. Daripada kita nyiapin diri terus, nggak tahu hal apa-apa, kayak nunggu, tapi kita nggak mau nyoba. Jadi kita nyoba dulu, Bismillah, perlahan-lahan aja nggak apa. Nah, ntar Insya Allah mesti nanti maju. Kalau menurut saya kayak gitu. Oh, Ana ada pertanyaan lagi nih. Oh boleh. Jadi sebenarnya ini sempat kepikiran dalam diri Ana sendiri karena pernah ngalamin kayak gitu. Jadi sebenarnya Allah kan ketika benar-benar sayang kepada kita kan memberikan sebuah cobaan. Terus ada sebuah hadis atau Quran ya yang tidak melebihi kapasitas kita tuh. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan memberikan sebuah cobaan melebihi kapasitas kita. Jadi Ana sempat berpikirnya gini, kalau Allah itu saking sayangnya kepada kita selalu diuji, terus kita berasa kuat dan melakukan semaksimal mungkin, sampai-sampai kita berani untuk merasa bohong bahwa selama ini kita tersakiti gitu. Jadi kita selama ini sudah kependet benar-benar dalam kehidupan gitu, dimana kehidupannya rasanya tertipu gitu, dihianati orang, terus gak sesuai janji gitu, gak merasakan sesuai janji kita gitu. Kita benar-benar merasakan pahitnya gitu. Tapi kita benar-benar selalu berpositif thinking. Oh ini memang Allah benar lagi sayang sama kita gitu. Tapi aku sempat berpikir, apa memang bentuk Allah itu membuat diri kita bahagia itu dengan kita merasakan kepedihan yang selalu berkepanjangan ya di dunia itu. Apa mungkin Allah bentuk sayang itu kamu hanya merasakan kesenangan di dunia hanya sementara, hidupmu di dunia hanya sementara. Tapi kan ada orang mending kita dapat kebahagiaan dunia dan akhirat gitu kan. Nah itu perkiraannya gimana ya? Apa mungkin ada masanya di mana anak ngomongin kayak gini nih dalam keadaan iman yang turun atau mungkin gimana gitu? Ada yang mungkin bisa menilai pendapat gitu? Oke Mas. Ya, Ana mau nambahin, Ana mau ngejawab sedikit jawaban dari Ana. Jadi kan yang namanya hidup itu nggak selalu lurus, nggak selalu turun. Jadi emang ada kadangnya hidup kita, kadang enak, kadang lagi ada masalah, kadang ada cobaannya. Dan Allah emang benar apa yang dibilang saudara Gifari. Bentuk kasih sayang Allah itu dengan memberikan seorang hamba itu cobaan atau musibah bagi seorang hamba. Itu emang benar. Kenapa sih Allah sayang sama hamba tapi yang dikasih malah cobaan bukan kenikmatan? Ada yang tahu gak? Karena dengan cobaan itu kita akan merasakan arti dari kesabaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di saat kita lagi ada cobaan atau musibah, di sini kita harus diajarkan untuk berpikir kayak kepada siapa lagi nih kita harus meminta pertolongan. Ya, jadi kita berpikir kalau saya dapat musibah, kepada siapa lagi saya harus mengadu, kepada siapa lagi saya harus meminta pertolongan. Yaitu agar Allah mengingatkan diri kita untuk kembali lagi di jalan Allah. Di saat kita lagi
have fun, lagi di atas, lagi banyak uang dan segala macam, Allah menjatuhkan kita dengan suatu musibah. Biar apa? Biar kita kembali introspeksi diri. Oh, karena kemarin saya lagi seneng-seneng, lagi banyak uang, jadi jarang ibadah. Sholat sunahnya udah nggak pernah, yang sebelum-sebelumnya tiap hari sebelum kuliah kita sholat duha. Karena sekarang lagi seneng, lagi dapat ini sesuatu yang kita inginkan, kita jadi kita jadi jarang. Gitu. Makanya Allah ngasih kita musibah untuk Allah mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Allah, ke jalan yang lebih benar lagi. Gitu. Terus kalau masalah kita selamanya susah itu sih kurang benar. Jadi kita kan punya porsinya masing-masing. Jadi hidup di dunia ini nggak semuanya susah, nggak semuanya bahagia, nggak selamanya susah, nggak selamanya bahagia. Orang kaya pun nggak selamanya bahagia, pasti mereka ada pemikiran yang menderita, mereka nggak suka atau ngerasa selalu kurang. Dan kebalikannya orang miskin, orang yang banyak kurangnya itu juga nggak selalu menderita hidupnya. Mereka masih bisa ketawa, mereka masih bisa bercanda, mereka masih bisa ibadah dengan baik. Nah, jadi hidup ini nggak selamanya kita menderita. Jangan seolah-olah kita merasa saya paling menderita, saya paling susah, saya paling ini, saya paling ngerasa dikasih cobaan terus sama Allah, nggak ada rasa bahagianya. Jangan pernah ngerasa kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi gini kan, ngapain apa ya? Ayo apa? Jadi kalau kamu nanyain kayak gitu ya, apa namanya tadi? Kenapa sih susah terus? Nah, berarti di situ ditanyain lagi balik kepada ente, kepada diri kamu maksudnya. Kamu nih udah bisa belajar arti kesuksesan, arti benar-benar makna kenikmatan itu udah belum sih? Nah gitu loh, ditanyain balik lagi. Nah, namanya kesuksesan, kenikmatan tuh nggak harus berwujud realistis. Ya kebahagiaan kita ngeliat anak bahagia, kita ngeliat anak sukses itu adalah kebahagiaan sendiri. Itu adalah wujud syukur. Nggak cuman orang kaya pun belum tentu dirinya bahagia. Bahkan mereka pusing, ini nanti kenapa nggak ada ketenangan hati. Justru itu kenapa sih orang yang sudah memang benar-benar sukses itu adalah orang yang bisa membuktikan sukses itu kayak gini, nggak cuma realistis. Doa sebelum tutup dilanjutkan dengan nasi. Ya doa nasi. sebelum kita berdoa semoga ibu kita dilancarkan rezekinya, Amin. orang tua kita diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, semoga kita diperlancar dalam urusan kita, dalam sekolah kita, dan sukses untuk masa depan kita. Dan semoga orang-orang Palestina di sana diberi kekuatan, kesabaran, dan diberikan kebahagiaan di surga kelak. Amin. Al-Fatihah. Ini diambil ya? Sakit. Ini dia? Siap.